Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darajah. Ya, kali ini saya akan melanjutkan video terakhir kemarin, yaitu mengubah memori negatif. Ya, karena yang namanya mengubah memori negatif ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Kemarin ada beberapa yang japri bahwa sudah berusaha untuk mengubah memori-memori negatifnya, mengubah emosi-emosi negatifnya gitu ya. Tetapi ketika suatu hal itu terpicu ya, tersulut, itu kayak meluap lagi gitu. Berarti masih ada memori yang tersimpan, belum rilis semuanya. Ya, memang benar gitu ya. Kita mengubah memori negatif itu tidaklah kemarin tahu informasi atau tahu cara healingnya atau tahu teknik cara merilisnya kemudian besok sudah hilang gitu. Itu ya tidak semudah itu gitu ya. Memori negatif yang ada di dalam memori kita gitu ya, hal-hal negatif yang kita serap mungkin selama hidup kita gitu, itu sudah ada di dalam memori kita itu sudah lama sekali ya. Ada yang dari kecil mungkin sudah puluhan tahun ya, 20 tahun, 30 tahun, itu sudah terekam di dalam memori kita. Sehingga waktu 1-2 hari ya, 1-2 minggu, 1-2 bulan, bahkan 1-2 tahun itu memang tidak cukup. Butuh waktu untuk merilis memori-memori negatif yang bisa memicu emosi negatif di dalam diri kita. Ya, karena memang memori negatif itu tidak hanya tersimpan di alam sadar kita ya, di dalam ingatan kita, itu nggak hanya di situ, tetapi sudah masuk di arena pikiran bawah sadar. Nah, itu kadang kalau sudah di dalam pikiran bawah sadar, kita kayaknya tuh sudah nggak ingat terjadi apa, nggak tahu dulu kita tuh merekam memori negatif apa, itu kita tuh nggak ingat. Karena itu sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, yang bisa kita recall, yang bisa kita ingat-ingat kan yang masih di dalam kesadaran kita ya, yang masih di dalam memori sadar kita. Nah, yang di dalam bawah sadar ini yang kita nggak tahu. Nah, fungsinya beberapa teknik dan sebagainya itu untuk kita tuh merilis segala yang ada di dalam sadar maupun bawah sadar. Selain itu juga, yang namanya memori itu juga tersimpan di dalam setiap sel di dalam tubuh kita. Ya, setiap sel yang ada di dalam tubuh kita yang bertriliun-triliun ini gitu ya, masing-masing itu memiliki memorinya sendiri-sendiri. Nah, apa yang ada di dalam memori sel kita kan kita nggak tahu ya. Belum memori dari leluhur kita ya, yang dibawa di dalam tubuh kita melalui DNA kita, itu juga menjadi memori kita. Nah, jadi ketika teman-teman merasakan, wah aku sudah melakukan ini, melakukan itu, tetapi kayaknya tuh aku tetap belum bisa mengendalikan diriku, emosi masih tetap meluap-luap ya. Kadang-kadang juga masih pengennya nggak tersulut, tetapi tetap aja tersulut dan membuat reaksi kita tuh tidak sesuai yang kita inginkan. Reaksi kita tuh jadinya tuh kok aku jadi begini sih? Akhirnya ada penyesalan baru dan lain sebagainya. Ya, kalau memori negatif yang sudah tersimpan di dalam sel tubuh kita itu memang membutuhkan waktu untuk merilisnya. Saya pun masih ada memori negatif yang masih terekam di dalam diri saya. Meskipun saya sudah belajar banyak hal gitu ya, tidak semudah untuk melepaskan memori negatif itu memang ya. Dan memori-memori negatif itu bisa jadi yang mendirect kita ya, yang mengantarkan kita untuk mengambil segala keputusan, atau mungkin juga yang mengarahkan kita belum mampu untuk mendapatkan ataupun melakukan hal-hal yang kita inginkan. Lalu bagaimana agar paling tidak memori negatif yang terekam di dalam sel-sel tubuh kita itu paling tidak bisa sedikit demi sedikit itu terilis. Nah, saya ingin sharingkan teknik bagaimana untuk merilis memori negatif yang mungkin bahkan kita tidak sadari ya. Mungkin kayaknya kita tuh udah memaafkan gitu ya, kayaknya kita sudah
mengikhlaskan, kayaknya kita sudah melupakan ya. Tetapi barangkali itu masih terekam di dalam memori sel tubuh kita. Nah, biar jelas saya akan praktekkan dengan cara berdiri ya. Ya, jadi teman-teman, untuk kita mengubah memori negatif ya yang sudah menempel di dalam sel tubuh kita, kita bisa melakukannya dengan pertama-tama pejamkan mata gitu ya. Atur nafas dengan perlahan, rasakan nafas keluar masuk dengan dalam ya. Terus kita coba ingat-ingat memori yang menurut kita negatif yang masih kita bisa ingat ya. Kita ingat-ingat apa sih peristiwa-peristiwa yang membuat kita mungkin terluka di masa lalu. Sambil kita rasakan nafas, kita ingat-ingat memori yang membuat kita terluka di masa lalu. Lalu rasakan apakah ada bagian tubuh kita yang merasakan tidak nyaman. Rasakan di bagian tubuh mana yang terasa tidak nyaman. Misalnya di dada misalnya ya. Wah, dadanya rasanya sesek misalnya. Atau mungkin di tengkuk sini ya, di belakang leher, di leher belakang mungkin terasa kenceng gitu. Ya. Atau di perut. Waduh, perut rasanya kok mules ya. Ketika Anda mengingat memori yang masih bisa diingat. Atau mungkin di kaki, ya, aduh kakinya terasa linu misalnya. Atau mungkin di tangan, tangannya terasa kaku, terasa berat dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah merasakan di bagian mana di dalam tubuh teman-teman yang ada rasa yang nggak nyaman, yang nggak enak, apapun itu, terus kita tepuk-tepuk, ya misalnya di bagian dada, kita tepuk-tepuk sambil kita di dalam hati mengafirmasikan bahwa kita memaafkan ya, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang yang menyakiti kita mungkin, atau mengikhlaskan peristiwa yang dulu dirasa tidak mengenakan itu kita relakan, kita ikhlaskan, kita maafkan orang yang melakukan hal-hal yang membuat kita sakit ya, sambil kita tepuk-tepuk. Atau mungkin di leher ya, kita tepuk-tepuk di bagian leher. Sambil kesadaran kita merasakan bahwa kita memaafkan, kita rilis ya peristiwa-peristiwa dahulu yang tidak enak. Atau mungkin di tangan ya, kita bisa tepuk-tepuk di tangan, misalnya ada rasa nggak enak di lengan gitu, kita tepuk-tepuk sampai dirasa sudah mendingan atau sudah berkurang ya. Nah, ini bagus ketika kita memang ingin menghealing atau kita sengaja ingin, misalnya ada pemicunya, misalnya ya, pemicunya orang yang misalnya kok ketika ngomongin uang kok rasanya pengen ribut, pengen emosi misalnya ya. Nah, itu kita coba untuk merasakan memori apa sih tentang uang yang membuat setiap ada yang ngomongin uang kok saya jadi tersinggung, saya jadi marah. Nah, itu kita bisa lakukan. Misalnya di kepala, waduh, kepalaku pusing nih kalau mikirin uang misalnya, mikirin duit. Coba ditepuk-tepuk, barangkali ada sisa-sisa memori negatif yang ada di kepala kita. Atau misalnya ngomongin utang. Nah, kalau ada yang ngomongin utang, wah saya tuh terpacu nih, emosi marahnya, emosi dendamnya kepacu nih, misalnya gitu ya. Ya, kita tepuk-tepuk juga di bagian mana yang rasanya nggak nyaman, di perut mungkin. Kita tepuk-tepuk di bagian perut. Nah, cara ini kita sedang berbicara atau berkomunikasi dengan sel-sel di dalam tubuh kita yang barangkali di situ terekam memori negatif yang susah untuk dirilis. Nah, teknik ini mungkin bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah seperti yang saya sharingkan di video kemarin, mengambil
sudut pandang yang berbeda, mengambil makna positif dari peristiwa yang dulu menyakitkan, ternyata belum berhasil, masih saja terpicu untuk reaktif terhadap stimulus-stimulus yang kita nggak inginkan gitu ya. Nah, teknik ini bisa dipakai ya, kita rilis dengan menepuk-nepuk bagian di dalam tubuh kita yang dirasa nggak nyaman ketika sesuatu itu memicu kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.